Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku sekalian. Alhamdulillah. Terus kita bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Setinggi puja, sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencabut rezeki. Saudaraku sekalian, pagi ini nikmat Allah yang maha luas itu terus kita nikmati. Menghirup udara yang segar, bisa berkumpul dengan keluarga. Allah bangunkan kita dari tidur sepanjang malam. Itu bukti kasih sayang Allah bagi kita. Ada orang yang pagi-pagi tidak bangun di rumah lagi, sudah bangun tempat tidur di rumah sakit karena terbaring sakit. Ada orang yang pagi-pagi sudah terdengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal sebelumnya kita masih berbincang, masih berkumpul dengannya. Itulah sesungguhnya kekuasaan Allah pada diri kita sebagai hamba yang lemah, yang tak ada apa-apanya ini. Bukti rasa syukur kita itu, terus kita berusaha sekuat tenaga meniru baginda Rasulullah SAW. Tentunya saat ini yang bisa kita lakukan salah satunya adalah berselawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya lafaz selawat itu bermakna doa. Doa kita berharap rahmat Allah, kita berharap kemuliaan Allah, dan tentunya kita berharap ampunan Allah terus dilimpahkan pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Saudaraku sekalian, pagi ini kita akan terus melakukan tadabbur ayat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Saya akan coba bacakan Quran surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Saudaraku sekalian, ini sangat jelas sekali ayat tersebut menyampaikan kepada kita. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Allah melapangkan rezeki pada yang Ia kehendaki, dan Allah juga menyempitkan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah maha tahu yang mana yang baik bagi kita. Kira-kira begitu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Allah maha tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, bagi kita ini, dan Allah maha mengetahuinya. Mari kita lihat saudaraku sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ayat ini saudara sekalian memerintahkan bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rezeki dan yang menyempitkannya. Sudah jelas sekali kekuasaan Allah tuh. Allah melapangkan, memberikan dan menyempitkan rezeki. Dan Allah pula lah yang mengatur rezeki makhluknya menurut apa yang Allah kehendaki. Jadi rezeki yang kita peroleh ini udah Allah atur. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita dapatkan sudah merupakan aturan Allah. Untuk itu Dia menjadikan kaya orang yang Dia sukai. Allah jadikan kaya orang yang Allah sukai, maka sebaliknya juga Allah akan jadikan miskin orang yang Allah kehendaki. Karena di dalamnya terkandung hikmah yang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Karena itu dalam ayat selanjutnya disebutkan dalam firman-Nya, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kita lihat ulang saudaraku sekalian, bahwasanya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayat ini memerintahkan bahwa Allah lah Tuhan yang memberikan rezeki dan yang menyempitkannya. Hanya Allah yang memberi rezeki dan Allah saja yang menyempitkan rezeki. Allah yang mengatur rezeki makhluknya menurut yang Allah kehendaki.
Karena itu Allah menjadikan kaya orang yang ia sukai, dan Allah menjadikan miskin orang yang Allah kehendaki. Di ayat tadi dilanjutkan, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Artinya saudara sekalian, dia maha melihat dan mengetahui siapa yang berhak menjadi kaya dan siapa yang pantas menjadi miskin. Maka ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis, saudaraku sekalian. Dijelaskan, sesungguhnya di antara hamba-hambaku benar-benar terdapat orang yang tidak layak baginya kecuali hanya miskin. Seandainya aku jadikan ia kaya, niscaya kekayaan itu akan merusak agamanya. Ada orang yang memang pantas Allah buat miskin, karena kalau dia kaya, kekayaannya akan merusak agamanya. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku benar-benar terdapat orang yang tidak pantas baginya kecuali hanya kaya. Seandainya aku jadikan dia miskin, tentulah kemiskinan itu akan merusak agamanya. Maka sudah baik yang kita terima ini sesungguhnya, saudara sekalian. Cara bersyukur kita saja yang sering tidak ada dan sering putus. Saudara sekalian, hadis tersebut tentunya punya makna. Ada kalanya kekayaan itu pada sebagian manusia merupakan istidraj. Istidraj ini pembinasaan secara berangsur-angsur. Jadi ada orang kaya, jangan selalu kita sebut, wah senang kali dia, luar biasa. Jangan, itu istidraj. Istidraj, pembinasaan secara berangsur-angsur. Dan ada kalanya kemiskinan itu merupakan suatu hukuman dari Allah. Nah, ini juga perlu kita cermati. Sudah miskin, tak sholat, tak ngaji, tak bersilaturahmi, malah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dia semakin miskin, semakin terpuruk. Jangan-jangan ini hukuman. Satu-satunya tempat kita berlindung, saudaraku sekalian. Jika kita punya harta lebih, kita punya kondisi yang sulit, tempat berlindung kita hanya Allah semata. Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencabut rezeki. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, tadabbur ayat 30 Quran Surah Al-Isra ini memberikan kita pemahaman yang dalam akan pentingnya rasa syukur, dan Allah Maha tahu apa yang terbaik pada diri kita dan kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa la tawfiq lakum min tariq fastabiqul khairat. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.